Kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah teman seperjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan risalah dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, yaitu kaum Raja Fir'aun yang kufur dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Karena Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya kurang lancar dalam berbicara, maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saudaranya yaitu Harun dapat diangkat dan dijadikan teman dalam perjuangannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam pun diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai teman seperjuangan Nabi Musa alaihissalam dan menghadapi Raja Fir'aun dan kaumnya yang keras. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dia Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Quran Surat Al-Qasas ayat 35. Kemudian Nabi Harun alaihissalam berangkat menemani Nabi Musa alaihissalam untuk menghadap Raja Fir'aun di negeri Mesir untuk mengajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah sebagai bukti kenabiannya agar Raja Fir'aun percaya dan mau mengikuti ajakannya. Namun Raja Fir'aun justru murka dan memanggil semua tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dapat mengalahkan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, lalu para pesihir itu merunduk, bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Quran Surat Toha ayat 70. Akhirnya kaum Raja Fir'aun banyak yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, termasuk Siti Asiyah, yaitu istri Raja Fir'aun. Siti Asiyah yaitu istri Raja Fir'aun. Kemudian mereka, karena murkanya Raja Fir'aun menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk Siti Asiyah yang merupakan istrinya, hingga meninggal. Demi keselamatan kaum dan para pengikutnya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam pergi meninggalkan Mesir. Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Raja Fir'aun dan para tentaranya hingga terdesak di Laut Merah. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbelahlah Laut
merah dengan menggunakan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Selamatlah para pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dari kejaran pasukan Raja Fir'aun. Sedangkan Raja Fir'aun dan tentaranya yang mengejar Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya tenggelam dan semuanya tewas. Itulah bukti atas kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di sekitar Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk mencari Tuhannya di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam ditugaskan menjaga kaumnya untuk mengingatkan mereka agar tidak menyembah berhala lagi. Untuk kesempurnaan tugasnya sebagai seorang Rasul, Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan ke Bukit Sinai. Di sana beliau menerima kitab suci Taurat setelah 40 malam menetap di Bukit Sinai. Selama kepergian Nabi Musa alaihissalam, sebagian umatnya banyak yang murtad, padahal beliau sudah meminta bantuan kepada saudaranya yakni Nabi Harun alaihissalam. Sebagian umatnya menyembah patung sapi betina yang dibuat dari emas yang dapat berbicara, di mana jika angin masuk ke dalamnya dari lubang yang satu dan keluar dari lubang yang lain, maka akan keluar suara yang mirip suara sapi betina. Lalu Samiri memberitahukan mereka bahwa itu adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa. Akhirnya Bani Israel percaya dan menyembah patung tersebut. Padahal patung tersebut adalah hasil karya pematung bersama Samiri. Dipilihnya waktu yang tepat oleh Samiri untuk menyeru kaum Nabi Musa alaihissalam seraya berkata, "Wahai kaumku, Musa itu tidak akan kembali lagi karena dia orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa kita menyembah Tuhannya Musa dan Harun yang tidak kelihatan dan tidak ada suaranya? Lebih baik kita sembah sapi ini sebagai Tuhan karena ia bisa bersuara. Kalian dengar bukan? Inilah Tuhan sebenarnya." Akhirnya mereka berpisah, Tuhan dari Tuhannya Musa dan Harun Allah Subhanahu wa taala ke patung sapi Samiri. Kebanyakan dari mereka murtad dan terpengaruh oleh ajakan Samiri. Nabi Harun alaihissalam berusaha menasihati dan mengingatkan mereka, tetapi mereka tetap saja di atas kebodohannya itu, tidak sadar dan tidak memperhatikan nasihat Nabi Harun alaihissalam. Bahkan mereka menyanggahnya dan hampir saja menghilangkan nyawanya. Mereka juga menegaskan tidak akan meninggalkan penyembahan berhala patung itu sampai Musa kembali. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, ia menghadapi kaumnya dalam keadaan seperti itu. Beliau pun sangat marah, kecewa dan sedih, sehingga beliau mendatangi Nabi Harun alaihissalam. Beliau memegang kepala dan janggut Nabi Harun alaihissalam sambil menariknya dan menegurnya sebagaimana yang terdapat pada surah Thaha ayat 92 sampai 93. Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?" Quran surat Thaha ayat 92-93. Harun pun menjawab sebagaimana yang terdapat dalam surat Thaha ayat 94. Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanahku." Quran surat Thaha ayat 94. Beliau juga memberitahukan Nabi Musa bahkan kaumnya juga hampir saja menghilangkan nyawanya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun meninggalkannya dan pergi mendatangi Samiri, orang yang membuat patung tersebut, dan bertanya tentang alasannya Samiri pun memberitahukan alasannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membakar patung itu hingga habis dan membuang ampasnya ke laut.
Bani Israel adalah kaum pengikut Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Mereka adalah kaum yang mudah terpengaruh dan kembali kepada kesesatan. Maka itu Allah SWT memerintahkan mereka agar berhijrah ke negeri Suriah, Baitul Maqdis. Namun mereka menolaknya dengan mengadakan alasan yang dibuat-buat. Nabi Harun alaihissalam hidup selama 123 tahun. Beliau wafat 11 bulan sebelum wafatnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestina. Mengenai Bani Israel, mereka sukar dipimpin, namun dengan kesabaran Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, mereka dapat dipimpin agar mengikuti syariat Allah seperti yang terkandung dalam kitab Taurat ketika itu.